Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradas salata wassiyama wazzakah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat madrasah, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga pada kesempatan hari ini kita sama-sama dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan yang awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru kita sedunia yang telah mengajarkan kita untuk melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Sahabat madrasah, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengangkat tema bulan Ramadan yang menyenangkan dengan meninggalkan hal-hal yang merusak pahala puasa. Puasa bukan saja meninggalkan makan dan minum sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi puasa pun harus kita perhatikan hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Puasa mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama yaitu puasa secara syariah. Dimensi yang kedua, puasa secara hakikat. Puasa secara syariat yaitu puasa yang sah atau tidaknya puasa yang kita lakukan. Sedangkan puasa hakikat yaitu diterima atau tidak diterimanya pahala puasa yang kita telah laksanakan. Banyak orang yang berpuasa sukses dalam syariahnya, meninggalkan makan, meninggalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi secara hakikat banyak yang gagal dalam meraih pahala puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun yuftiruna as-shaim, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhib wan nadru bisyahawat." Ada 5 hal yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa, yaitu pertama, berdusta, kedua ghibah, ketiga adu domba, yang keempat bersumpah palsu, dan yang kelima adalah memandang dengan pandangan syahwat. Yang pertama adalah dusta. Dusta adalah
melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Zaman sekarang, untuk melakukan dusta, tidak saja kita dapat lakukan dengan lisan, tapi cukup dengan jari jemari. Kita punya HP, punya kuota, dan punya bahan untuk berdusta. Jadilah orang yang dekat dengan kita, bahkan guru, orang tua, bahkan sampai dunia pun akan terkecoh dengan dusta yang kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Di bulan puasa ini, marilah kita sama-sama introspeksi diri. Apakah kita pernah melakukan dusta? Apakah kita pernah menyebarkan dusta? Bulan puasa ini harus benar-benar kita introspeksi diri. Jangan sampai dengan kita melakukan dusta, akhirnya pahala kita rusak. Pahala kita akan rusak. Yang kedua adalah ghibah. Ghibah adalah membicarakan atau menjatuhkan harkat martabat orang lain. Orang yang hobinya ghibah, orang yang suka melakukan ghibah, tentunya sulit untuk meninggalkan hal tersebut. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu didatangi oleh dua orang wanita. Dua orang wanita tersebut begitu kelelahan, begitu kehausan, karena dia berjalan begitu jauh di bawah terik matahari. Kedua wanita tersebut sedang puasa. Ketika di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuka puasa, izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan lemah gemulai, dengan lemahnya kedua wanita tersebut mendatangi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mengetuk pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ada dua orang wanita yang datang. Begitu lelah karena sedang berpuasa. Keduanya izin untuk berbuka puasa. Ketika pintu dibuka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dia lakukan Rasulullah? Rasulullah minta kepada kedua wanita itu muntah di bawah sebuah bejana. Ketika dimuntahkan, apa yang keluar? Yang keluar adalah darah segar dan juga daging, gumpalan daging. Itulah. Di dalam Al-Quran ditegaskan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmi akhihi. Apakah ada salah satu di antara kamu yang makan daging saudaranya? Begitu dahsyatnya orang yang melakukan ghibah. Di akhirat pun orang ghibah jatuh pailit. Kenapa? Karena orang yang ghibah, pahalanya akan diambil oleh orang yang kita ghibah. Setelah habis pahala kita, maka ditambah lagi dengan dosa orang yang kita ghibahkan. Na'udzubillah min dzalik. Di bulan suci Ramadan, marilah kita sama-sama menghindarkan dari ghibah, supaya pahala kita tidak rusak karena hobi kita yang selama ini yang harus kita hilangkan dengan peristiwa dua wanita tadi, tentunya luar biasa. Yang ketiga adalah adu domba. Adu domba adalah melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Cukup sekarang ini kita membuat status, kita screenshot, kemudian kita share status kita. Kita upload foto di IG, kita upload foto di Facebook, kita upload foto di Twitter. Kita buat
yang dapat mengadu domba, yang dapat terjadinya perkelahian. Sehingga apa yang kita lakukan, orang yang membaca akan tertarik dengan apa yang sudah kita share dan foto-foto yang kita share. Terjadilah perkelahian rumah tangga, perkelahian teman, perkelahian negara sekalipun. Keempat adalah bersumpah palsu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 224, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukhliful kadhib." Janganlah di antara kamu melakukan sumpah palsu. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan sumpah palsu. Karena dengan sumpah palsu dapat merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Yang kelima adalah memandang dengan syahwat. An-nadru bis syahwat. Zaman sekarang sangat mudah kita tergoda ketika kita buka YouTube, ketika kita buka snack video, ketika kita buka Facebook. Banyak hal yang mengundang syahwat kita. Maka dengan hal tersebut kita harus menyadari apa fungsi mata kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mata yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat ciptaan Allah yang patut kita syukuri. Dan juga mata yang Allah berikan kepada kita untuk melihat ayat-ayatnya, firman-firmannya. Sahabat madrasah rahimakumullah. Di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita jaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang merusak pahala puasa, yaitu dusta, ghibah, adu domba, bersumpah palsu, dan memandang dengan syahwat. Agar secara syariat dan hakikat puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang yang melakukan puasa tidak mendapat pahala puasa kecuali merasakan lapar dan dahaga. Demikianlah kultum dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.